Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Syukron, sarjana komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi internet. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat komputer. Pendahuluan komputer dalam kehidupan kita. Komputer adalah perangkat elektronik canggih yang mampu memproses data dengan sangat cepat dan akurat. Saat ini, komputer telah menjadi bagian penting dari hampir semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hiburan, hingga komunikasi. Dalam presentasi kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai manfaat komputer serta mengenal komponen-komponen utama yang membuat komputer dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung aktivitas kita sehari-hari. Manfaat komputer. Adapun manfaat komputer pada saat ini diantaranya yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas, yang kedua komunikasi dan informasi, yang ketiga pendidikan dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu hiburan dan kreativitas. Manfaat komputer yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi tugas, yaitu mengurangi kesalahan dengan mengotomatisasi pekerjaan rutin. Kecepatan dan akurasi, yaitu meningkatkan kecepatan proses data dan hasil yang tepat. Contoh nyata seperti spreadsheet, itu membantu analisis keuangan secara efektif. Manfaat komputer yang kedua yaitu dalam bidang komunikasi dan informasi. Yang pertama, akses informasi. Kita dapat mencari informasi apa saja dengan mudah dan cepat melalui internet. Yang kedua, komunikasi global. Dengan email dan media sosial, kita dapat komunikasi antar sesama. Yang ketiga, penggunaan praktis. Kita dapat melakukan penelitian online untuk tugas ataupun pekerjaan. Manfaat komputer yang selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar tak terbatas. Internet menyediakan banyak materi pembelajaran untuk semua usia. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Itu memudahkan kita kolaborasi dan interaksi tanpa batas tempat. Yang ketiga, software simulasi. Itu membantu memahami konsep sains secara interaktif dan nyata. Manfaat komputer yang selanjutnya yaitu hiburan dan kreativitas. Yang pertama, hiburannya sangat beragam. Kita dapat menikmati game, film, dan musik dengan mudah. Yang kedua, kreativitas digital. Kita dapat membuat karya seni dan video dengan software profesional. Contoh penggunaannya yaitu mendesain logo dan ilustrasi dengan program desain grafis. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen komputer, yaitu ada software dan hardware. Komponen yang pertama yaitu hardware atau komponen fisik komputer. Hardware adalah perangkat fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya termasuk CPU, motherboard, RAM, hard drive, dan perangkat input-output seperti keyboard dan mouse. Fungsinya yaitu bekerja sama software untuk menjalankan fungsi komputer secara efektif. Komponen komputer yang kedua yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi program. Ia memproses data dan mengatur semua aktivitas komputer. Fungsi utamanya yaitu menjalankan instruksi program dan memproses data. Performa CPU dan jumlah inti atau cores mempengaruhi performa CPU tersebut. Contoh produknya yaitu Intel Core i7 dan AMD Ryzen. Komponen komputer yang selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard adalah komponen utama yang menggabungkan semua perangkat atas komputer. Ia mengatur komunikasi antara CPU, RAM, penyimpanan, dan peripheral. Berperan sebagai pusat kendali sistem komputer.
Komponen yang selanjutnya yaitu Random Access Memory atau biasa disebut RAM. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data aktif untuk akses cepat. RAM membantu komputer menjalankan banyak program secara bersamaan tanpa lag. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin lancar kinerja komputer dalam multitasking. Yang selanjutnya yaitu hard drive atau penyimpanan data komputer. Hard drive adalah perangkat penyimpanan data utama pada komputer, berfungsi menyimpan semua file, program, dan sistem operasi secara permanen. Hard drive terdiri dari piringan magnetik yang berputar cepat dan kepala baca tulisan. Kapasitas dan kecepatan hard drive mempengaruhi kinerja penyimpanan komputer. Komponen komputer yang selanjutnya yaitu peripheral atau komponen pendukung. Contohnya monitor, printer, keyboard, dan mouse. Contoh komponen pendukung yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat yang menampilkan output visual dari komputer. Ia mengubah data digital menjadi gambar yang bisa dilihat pengguna seperti saat mengetik, menonton video, atau bermain game. Ukuran, resolusi, dan jenis panel mempengaruhi kualitas tampilan. Komponen pendukung yang selanjutnya yaitu ada keyboard dan mouse. Keyboard adalah perangkat input utama yang terdiri dari tombol-tombol untuk memasukkan teks, angka, serta perintah fungsi ke dalam komputer. Sedangkan mouse berfungsi menggerakkan kursor di layar, memungkinkan pengguna melakukan klik, drag, dan seleksi dengan presisi untuk berinteraksi dengan antarmuka grafis. Keduanya merupakan perangkat penting dalam penggunaan komputer sehari-hari, membantu efisiensi dan kenyamanan dalam navigasi serta pengoperasian sistem. Yang selanjutnya yaitu printer. Printer adalah perangkat output yang mengubah data digital menjadi dokumen atau gambar fisik pada media kertas. Jenis printer yang umum digunakan meliputi printer inkjet yang cocok untuk pencetakan warna dengan detail halus, serta printer laser yang dirancang untuk mencetak dokumen dalam jumlah banyak dengan kecepatan tinggi. Fungsi utama printer yaitu mencetak dokumen teks, foto berkualitas tinggi, grafik, dan diagram dengan akurasi warna dan resolusi yang sesuai kebutuhan pengguna. Komponen komputer yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang mengendalikan dan mengatur operasi komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Software utama dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama sistem operasi, yang kedua aplikasi, dan ada utilitas. Jenis software yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola dan mengontrol seluruh komponen hardware komputer. Fungsi utamanya meliputi pengolahan file dan data, pengaturan memori, manajemen proses, serta pengoperasian perangkat keras melalui driver. Selain itu, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memudahkan interaksi dengan aplikasi dan komputer. Contohnya Windows, macOS, dan Linux yang terkenal dengan kemampuan multitasking dan keamanan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi. Aplikasi adalah program yang membantu menyelesaikan tugas spesifik. Contohnya termasuk pengolah kata, desain grafis, dan browser internet. Aplikasi memudahkan pekerjaan, pendidikan, dan hiburan dengan fitur-fitur yang dirancang khusus. Adapun jenis-jenis aplikasi pada komputer. Yang pertama aplikasi produktivitas. Contoh Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Google Docs. Yang kedua ada aplikasi multimedia. Contoh VLC Media Player, Adobe Photoshop, Audacity. Yang ketiga ada aplikasi internet. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Jenis software yang selanjutnya yaitu utilitas.
Utilitas adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pembantu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan kinerja komputer. Program utilitas biasanya tidak digunakan secara langsung untuk pekerjaan utama, tetapi penting untuk menjaga agar komputer berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh program utilitas. Yang pertama ada antivirus, yaitu berfungsi untuk melindungi komputer dari virus dan malware berbahaya. Yang kedua ada pembersih sistem, yaitu berfungsi untuk menghapus file sampah untuk meningkatkan kinerja komputer. Yang ketiga ada defragmentasi, yaitu berfungsi untuk menyusun ulang data di hard disk untuk akses komputer lebih cepat. Yang terakhir yaitu backup data, yaitu berfungsi mengamankan data penting dengan membuat salinan cadangan. Yang terakhir adalah interaksi. Interaksi komputer adalah proses komunikasi antara pengguna dan komputer melalui perangkat input dan output. Fungsinya yaitu memungkinkan pengguna memberikan perintah dan menerima respon untuk mengoperasikan sistem dengan efisien. Contoh interaksi: mengetik di keyboard, klik mouse, dan melihat hasil di layar monitor. Kesimpulan: komputer memainkan peran esensial dalam berbagai aspek kehidupan melalui manfaat, komponen utama, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Manfaat komputer yaitu meningkatkan produktivitas, komunikasi, belajar, dan kreativitas. Komponen utama pada komputer yaitu ada CPU, RAM, storage, monitor, keyboard, dan printer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah kita wawasan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.